Oke, teman-teman, ini dia drone Iris 100 VR Pro Glasses ya. Ini salah satu drone yang drone mainan, harganya juga masih murah sesuai dengan harga mainan. Tapi sudah dilengkapi dengan VR ya. Oke, kita coba terbangkan hari ini ya. Jadi ini teman-teman, drone ini VR-nya ini VR Pro Glass ini bisa digunakan untuk drone yang lain ya. Yang penting dia aplikasinya sama, kalau nggak salah kayak UPO lah ya. Jadi kalau teman-teman punya drone, aplikasi yang digunakan kayak UPO, teman-teman nggak usah khawatir. VR ini bisa digunakan, bisa terkoneksi dengan drone tersebut ya. Nah, kemarin sudah saya coba dengan Iris 100 ini dengan drone A21 ya, itu bisa terkoneksi dengan baik. Oke, hari ini kita coba terbangkan drone Iris 100 ini. Oke, kita lihat. Nah, kalau dilihat ini desain drone Iris 100 ini persis sama dengan DJI Mini 2 ya. DJI Mini 2 4K ya, ataupun yang SE ya. Tuh desainnya sama persis ya. Tentunya beda fiturnya lah ya, karena ini kan drone mainan ya. Dan ini versinya yang saya beli 2 baterai teman-teman. Terus sedikit penjelasan, sedikit informasi, drone Iris 100 ini baterainya juga bisa digunakan di drone 37 ya, 37 kalau nggak salah ya. Itu bisa digunakan karena sama ternyata portnya ya. Kita coba terbangkan. Untuk drone Iris 100 ini remote seperti ini, nggak terlalu istimewa banget dengan desain remote-nya. Oke ya, kita coba hidupkan drone-nya. Ini harus ada alas kayaknya. Hidupin drone-nya. Ini baterai saya masukkan. Tuh, oke. Fiturnya dia masih simple banget, tapi dia di dalam sudah brushless. Sensor anti nabrak nggak ada ya, kayak DJI Mini 2 kan nggak ada sensornya. Kameranya ya masih manual dan belum ada ISC-nya, apalagi stabilizer lah ya. Oke, kita coba langsung siapkan remote-nya. Nah, ini ada indikator lampu warna merah. Oh, langsung terkoneksi. Oh, arming, kalibrasi gini ya. Kita lihat VR-nya. Tekan sini. Nah, kita lihat, tunggu ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Tuh, real time kita bisa melihat hasil video dari Iris 100 ini di VR ini ya. Oke, keren sih. Cuma kalau menerbangkan drone ini hati-hati dengan ini ya, dengan kalau nggak terbiasa agak susah juga ya, karena kita nggak melihat posisi drone, kita hanya melihat layar drone. Layar VR-nya. Sedangkan drone ini sendiri kita nggak tahu di mana terbangnya ya. Nah, kali ini saya nggak usah menggunakan VR dulu ya. Saya akan menggunakan kamera dari handphone lah ya untuk hasil kameranya. Tapi sebelum itu kita coba fiturnya dulu ya, sebelum nanti hasil kameranya kita terbangkan dulu. Oke, yuk kita siapkan drone Iris 100-nya. Pada saat kalibrasi di tempat yang datar seperti ini ya. Oke, kita coba langsung take off menggunakan tombol ini. Oke, ini dia teman-teman. Untuk drone Iris 100 ini sebetulnya drone-nya termasuk stabil ya, dan suaranya lembut banget, hampir nggak terdengar berisik ya. Kita lihat ini anginnya kencang. Saya coba tambah speed. Oke, tambah speed ya. Ini anginnya kencang dari arah sebelah kiri ya. Kita lihat untuk fitur optical flow-nya. Oke, lumayan stabil ya, dan optical flow-nya bisa dilihat teman-teman. Walaupun dia sedikit terbawa angin, tapi dia tetap berusaha untuk ngelock ya. Oke, kita deketin dulu. Saya tambah speed lagi.
ada 3 speed. Oh, anginnya kenceng banget ternyata. Oke, ini dia teman-teman. Kalau diperhatikan memang sama persis dengan DJI Mini 2 ya. Desainnya betul-betul mirip banget ya. Kita coba terbangkan di ketinggian, kira-kira untuk optical flow-nya seperti apa. Oke, kita lihat. Biarkan aja dulu seperti apa responnya. Nih, baterai sudah selepas. Sorry, remote sudah selepas tuasnya. Oke, dia ngelock. Saya tinggikan lagi. Oke. Stabil ya. Anginnya kencang tapi dia berusaha untuk tetap stay di titik penerbangannya ya. Ngelock tuh. Angin kencang dia tetap ngelock, teman-teman. Oke, keren sih untuk optical flow-nya. Cuma kalau misalkan dia hilang koneksi, nah ini yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Saya turunkan sedikit ya, turunkan sedikit. Kita lihat kalau misalkan dia hilang koneksi kayak gimana responnya dengan kondisi angin yang kencang. Saya matikan remote-nya. Nih remote-nya saya matiin. Tuh udah mati remote-nya. Lihat drone. Drone nggak turun. Dia akan terus terbang. Oke. Walaupun keuntungannya drone ini untuk optical flow-nya keren banget. Ini udah nggak saya hidupin lagi, remote udah mati nih. Tapi dia tetap terbang dan untungnya optical flow-nya lumayan membantu ya. Coba kalau optical flow-nya tidak bisa ngelock. Oke, kita coba tes jarak ya dari drone Iris 100 ini, kira-kira untuk jarak terbangnya sejauh mana ya. Saya coba tambah speednya. Ini teman-teman speednya 3 ya. Kita coba push ke depan. Tekan ke depan, dorong ke depan. Nah, oke, kita majuin lagi. Saya nggak berani tinggi-tinggi untuk tes jaraknya karena tadi karakternya dia kalau hilang sinyal akan terus terbang ya. Oke, ini udah putus nih. Udah putus, saya nggak bisa ngendalikan lagi. Remote-nya udah baru nyampe lagi nih. Saya dorong. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini saya dorong. Responnya masih ada. Oke. Nah, ngeri, ternyata jaraknya hanya sekitar segini ya. Di bawah 50 meter. Oke, ini baru terkoneksi lagi. Oke, itu aja saya kira untuk jarak terbang lah ya. Jadi saran saya, drone Iris 100 ini diterbangkan jangan terlalu jauh teman-teman. Karena itu tadi, dia koneksinya nggak terlalu bagus untuk koneksi jarak terbangnya. Walaupun dia punya optical flow yang bagus, tapi kalau dia hilang sinyal dia nggak turun ya. Dia akan terus terbang. Itu yang agak sedikit perlu diperhatikan ya. Oke, kita coba langsung landing. Oke, cukup ya. Kita coba tes hasil kameranya ya. Oke, kita coba hasil kameranya. Follow UFO untuk wifi-nya, koneksinya kayak UFO. Dan kita lihat ini koneksinya sudah terlihat ya teman-teman, hasil kamera real time dari Iris 100. Kita coba langsung arming dulu. Take off-nya manual. Nah, kita lihat. Oke. Untuk hasil kameranya ya seperti ini. Ya, dia belum ada ESC, jadi saya nggak bisa naik turunkan kameranya. Oke, saya tambah speed di speed 3. Kita coba shoot. Oke, jangan terlalu tinggi ya, karena tadi kita udah tahu drone ini jarak koneksinya nggak terlalu bagus. Oke, seperti ini hasil kameranya. Coba sedikit saya putar. Saya putar. Ini optical flow-nya keren, udah ngelock. Tiba-tiba. Oke, seperti ini.
Ya, jadi kita lihat coba optical flow-nya ya. Kira-kira seperti apa kalau diterbangkan menggunakan kamera. Saya turunkan sedikit. Ini anginnya kencang banget di atas. Nah, ini dia. Oh, kedorong angin. Oke, kedorong angin dan ngelok di situ. Ya, ini. Jadi dia ada beberapa detik aktif optical flow-nya, dan setelah aktif seperti ini betul-betul ngelok ya. Bahkan angin kencang pun dia tetap di posisi titik terbangnya. Oke, keren sih. Lumayan hasil kameranya kayak sih, dibandingkan saya menggunakan VR-nya di handphone ini lebih jernih sedikit ya. Oke, udah ada indikator baterainya mau habis, kita coba langsung landing aja. Landing ya. Oke, kita landing. Oke, kita landing, tangkap aja ya. Ya, cukup. Airy 100 ya. VR Glasses Pro ya, Pro Glasses ya. Ternyata drone ini kalau dari segi desain betul-betul mirip banget dengan DJI Mini 2 ya. Serius, mirip banget. Cuma fiturnya sangat terbatas. Nah, untuk kemampuan terbangnya, drone ini jarak terbangnya di bawah 50 ya. Tentunya aman, tapi agak sedikit kurang memuaskan ya, karena mungkin sekitar 30 atau 40 meter lah ya. Dan itu agak sedikit menurut saya terlalu pendek ya untuk ukuran drone mainan. Kemudian drone ini kalau misalkan hilang sinyal, dia akan terus terbang sampai betul-betul baterai drone-nya habis, dia baru mau turun. Nah, bahayanya kalau seperti itu, kalau misalkan drone ini anginnya kencang, itu akan flyaway jelas ya teman-teman. Tapi untungnya dia punya fitur optical flow yang cukup lumayan membantu supaya drone ini lebih aman pada saat hilang koneksi ya. Dia akan berusaha untuk stay atau lock sesuai dengan posisinya dari fitur optical flow-nya ya. Itu plus minusnya dari Airy 100. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran teman-teman ya. Terus satu lagi untuk VR-nya, Pro Glass ini bisa teman-teman gunakan di drone lain. Yang penting menggunakan fitur KY UPO ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar, like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.